Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Jamaah Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelumnya saya Mumtaz Taqiyuddin. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Tapi rata-rata ini sudah kenal atau belum kenal, Pak? Belum. Ya, nama saya Mumtaz Taqiyuddin. Mumtaz itu dalam bahasa Arab artinya apa, Pak? Sempurna atau istimewa. Istimewa. Kalau di pondok pesantren itu biasanya ada nilai pertama mardud, kemudian makbul, kemudian jayyid, kemudian jayyid jiddan, kemudian mumtaz. Nah, mumtaz ini adalah peringkat yang tertinggi, yaitu istimewa. Taqiyuddin artinya orang yang bertakwa terhadap agama. Mumtaz Taqiyuddin, yaitu adalah orang yang istimewa dalam ketakwaan terhadap agamanya. Ini doa yang kemudian diberikan oleh orang tua saya kepada saya, kepada seorang anak, dan semoga saya menjadi seperti apa yang didoakan oleh orang tua. Allahumma amin. Baik, saya menggantikan Ustadz Oman. Ustadz Oman biasanya mengkaji kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Maka di sini insya Allah pertemuan yang selanjutnya pun insya Allah nanti akan saya membahas tentang kitab fikih kitab Thaharah insyaallah. Ketika nanti Ustadz Oman berhalangan kemudian digantikan dengan saya, maka insyaallah akan saya lanjutkan dengan kajian terakhir yang akan saya sampaikan biiznillah, dengan izin Allah. Baik, di sini saya menggunakan buku Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Syuja'. Baik, muqaddimah al-muallif. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadi Abu Syuja', ya, pengarang kitab ini adalah Imam Abu Syuja' al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Sa'alani ba'dul asdiqai, meminta, siapa yang meminta? Teman-temannya Abu Syuja' ini meminta kepada Abu Syuja' untuk kemudian an a'mala mukhtasaran, untuk mengerjakan sebuah buku atau kitab fikih dari madhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi wa ridwanuhu, semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi, untuk membuat kitab tentang fikih Syafi'i yang benar-benar singkat dan padat. Al-ikhtisar itu artinya adalah qalla lafdhuhu wa katsura ma'nah, sedikit lafadznya, sedikit pendek-pendek, akan tapi maknanya itu sangat mendetail. Itu al-ikhtisar, mukhtasar.
liyaqruba 'alal muta'allimi, agar kemudian memudahkan untuk siapa? Untuk para pelajar ini, darsuhu, mempelajarinya. Wa yashula 'alal mubtadi, dan memudahkan bagi para pemula hifdhahu, untuk menghafalnya. Wa an uktsira fihi minat taqsimati wa hasril khisali, dan mereka teman-temannya Imam Abu Syuja ini meminta untuk memperbanyak at-taqsimat, bagian-bagian, dan membatasi permasalahan-permasalahan. Jadi ketika sesuatu itu dibagi-bagi akan memudahkan kita dalam mempelajarinya. Kitab akidah, kitab fikih, kitab apalagi akhlak, kitab adab, ketika dibagi-bagi maka akan memudahkan kita dalam mempelajarinya dibandingkan dengan dicampur menjadi satu, dicampur aduk menjadi satu, maka pemahaman kita akan terbagi-bagi, bingung ini yang mana, ini yang mana. Tapi ketika terbagi maka akan memudahkan dalam memahami dan menghafalnya. Fa ajabtuhu ila dzalik, kemudian Imam Abu Syuja ini tadi, pengarang kitab Imta ini, menerimanya, menjawabnya, taliban litsawabi, seraya kemudian mengharapkan raghiban ilallahi ta'ala, pahala serta kesuksesan untuk menuju kepada kebenaran. Fit taufiqi lis-shawabi, innahu ala ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa yang Ia inginkan. Wa bi'ibadihi latifun khabir, dan Allah maha lembut kepada hambanya lagi maha mengetahui. Ini tadi pembukaan bahwasanya kenapa kitab ini ditulis oleh Imam Abu Syuja, karena diminta oleh para teman-temannya. Jadi ada seorang ulama cerdas, faqih, kemudian ia diminta untuk membuat buku. Jadi teman-temannya tahu bahwasanya orang ini orang pintar, orang alim. Kalau di kita ya, Ustadz tolong buatkan buku ini Ustadz, kenapa antum nggak buatkan buku ini saja Ustadz, biar kita pakai, kita jadikan pegangan untuk kehidupan kita. Seperti itu. Baik, ini tadi pembukaan dari Imam Abu Syuja. Kemudian kita masuk ke pembahasannya. Kitabut Thaharah, yaitu buku berkaitan dengan bersuci, yaitu mencakup dari pembersihan diri, kemudian pakaian, tempat dari najis dan hadas, seperti itu. Ini at-taharah, mencakup secara luas dan umum. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Al-miyah, miyah ini jamak. Jamak itu banyak, Pak. Jamak dari mufradnya. Mufrad itu adalah satu, yaitu al-ma. Ma'un itu artinya air. Makanya kalau dulu waktu ketika saya di Yaman, merek airnya Alma. Alma. Saya kira di sini juga ada. Air mineral Alma. Nah, itu artinya air. Nah, almiyah ini berarti airnya banyak. Kenapa bisa dikatakan almiyah? Karena air nanti ada ukurannya. Ada kadar air ini dikatakan sedikit dan ada juga kadar air yang banyak, seperti itu. Jam'un ma' wa huwal wasilatul asliyah lit-taharah. Nah, air ini adalah perantara asli untuk bertaharah. Perantara yang utama itu adalah air. Untuk bersuci ya air, seperti itu. Allati yajuzu biha at-tathhir, yang diperbolehkan dengan air tersebut bersuci. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'al yutahhirakum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian, atas kalian dari langit, yaitu air hujan untuk mensucikan kamu dengan hujan tersebut.
allati yajuzu biha at-tathhir, yang diperbolehkan untuk bersuci itu adalah yasihhu raf'ul hadathi wa izalatun najasati biha, yaitu disahkan raf'ul hadath, mengangkat hadath. Hadath itu apa Pak? Hadath ini adalah keadaan tidak sucinya seseorang. Ini namanya hadath. Disebabkan apa contohnya? Kentut dan lain sebagainya. Ini namanya hadath. Wa izalatun najasati biha, dan mengangkat kotoran atau menghilangkan kotoran. Nah, ini dengan al-ma' tadi, al-miyah, air tadi. Sab'u miyahin, yaitu ada 7. Kemudian di sini ada faedah, ikhtiyarul ma' khasatan lit-taharah wa li izalatin najasah wa li raf'il hadathi ta'abbudi. Nah, pemilihan air secara khusus untuk bertaharah, untuk bersuci dan menghilangkan najis dan mengangkat hadath tadi, ini adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu apa Pak? Amarana billahi wa rasulihi fa'ata'na. Kita diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka kita mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan mengikuti. Ta'abbudi yaitu adalah ketentuan hukum syariat yang harus diterima dan dijalankan apa adanya, tanpa kemudian perlu kita mencari-cari atau mempertanyakan alasan atau hikmah di balik hal tersebut. Sudah ta'abbudi, sami'na wa ata'na. Kita diperintahkan, kita mendengar dan mengikuti. Dalla ala dzalika qaulihi sallallahu alaihi wasallam indama balal a'rabi fil masjid. Nah, ini contohnya adalah ketika seorang Arab Badui. Jadi sampai sekarang pun masih ada Pak Arab Badui. Di Yaman itu, ketika saya di Yaman itu ada Arab Badui, pelosok, di pelosok, tempatnya pelosok, orangnya biasanya hitam-hitam, kulitnya tebal-tebal, keras-keras orangnya, senggol dikit ngamuk. Ini orang Arab Badui seperti itu Pak. Mereka jahil sekali. Hanya perkara masalah tanah geser sedikit, permasalahan anak itu bisa bunuh-bunuhan Pak. Sampai sekarang seperti itu. Memang orang Arab Badui ini dari zaman Nabi sampai sekarang itu mesti punya masalah terus. Masalahnya banyak orang Arab Badui karena mereka jahil. Maka ketika itu ada seorang Arab Badui di zaman Nabi SAW, kemudian kencing di dalam masjid. Kencing di dalam masjid. Kemudian ada sahabat yang melihat. Kemudian akhirnya melaporkanlah sahabat tadi kepada Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi? Subbu alaihi dhanuban mimma'in. Siramlah air kencing tadi, bekas A'rabi tadi, orang Arab Badui tadi, dhanuban. Dhanuban itu ad-dallu al-mal'a, yaitu air ataupun apa namanya, ember yang berisi dengan air. Falau kana ghairal ma'i yasluhu lit-taharati li amara bihi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi tidak menyuruh mensucikannya dengan air, maka itu sah-sah saja. Seandainya Nabi bilang subbu alaihi dhanuban minat turabi, siramlah bekas tadi, bekas kotorannya, najisnya Arab Badui tadi dengan pasir, maka ini sah saja. Karena kita hanya disuruh taat, mendengarkan dan taat, maka ini sah saja. Sab'u miyahin, 7 air. Nah, apa saja kita bahas. Yang pertama, ma nazala minas sama'i wa ma naba'a minal ardi. Nah, ini apa-apa yang kemudian diturunkan dari langit
dan apa yang memancar dari bumi atau dari tanah. Kenapa Imam Abu Syuja membatasi atau sebagian ulama membatasi sab'umiyah 7 air saja? Karena selama ini belum ada air yang kemudian lebih dari 7 air ini. Maksudnya tambah ada 8 atau 9, belum ada. Hanya 7 air ini saja di alam semesta ini. Yang pertama adalah ma'us sama, air hujan. Al-mataru, air hujan. An-nazil, yang turun minas sahabi, dari langit atau dari awan. Kalau di pelajaran sains itu ya, itu kan menguap dari laut kemudian ke awan menggumpal berat akhirnya jatuh. Itu secara sains. Akan tapi kalau secara syariat bahwasanya air hujan ini turunnya dari Arsyur Rahman, bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bih. Allah menurunkan kepada kalian air hujan dari langit untuk membersihkan diri kalian. Ini yang pertama, air hujan. Kemudian yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Al-malih, yang asin. Mithlu ma'il bahril ahmar, seperti air laut merah. Ini ma'ul bahri al-malih. Dia suci, Pak. Laut ini air suci dan mensucikan. Sa'ala rajulun, dalam sebuah hadis bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Wahai Rasulullah, kami ini sedang menaiki kapal, kami sedang di atas laut dan kami hanya membawa sedikit air. Fa inna tawadda'na bihi atashna, apabila kalau misalnya nanti air ini, air yang sedikit tadi kita pakai untuk bersuci, maka kita akan kehausan. Afanatadawwa bihal bahra. Kemudian para sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita harus berwudu dengan air laut? Kemudian Nabi SAW menjawab, faqala huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut adalah air yang suci dan halal bangkai yang ada di dalamnya. Rawahul Bukhari. Jadi air laut ada air suci walaupun asin. Jadi seandainya ada seseorang, biasanya kan kemah di samping pantai di laut itu, kemudian qadarullah junub, maka cukup sekedar menyeburkan badannya ke dalam laut dan diniati untuk menghilangkan hadasnya, hadas akbarnya, maka ini cukup. Maka dia ketika keluar dari air laut menjadi suci, boleh langsung sholat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Air sungai ini adalah al-azmu, air tawar. Nahrun Nil seperti sungai Nil, Efrat, Dajlah, yaitu di Irak, Tigris, sungai Tigris di Irak, air sungai. Kemudian yang keempat, ma'ul bi'ri. Ma'ul bi'ri adalah air sumur. Alladzi istakhraja minal ardi an tariqin al-hufr awid tallambat, yang kemudian keluarnya dari tanah itu, dari bumi itu dengan cara dilubangi, digali, kemudian menjadi sumur. Seperti itu. Kemudian wasahha annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa min bi'ri Zamzam, dan sah ketika ada seorang yang berwudu, bersuci dengan
air sumur Zam-Zam. Kemudian yang kelima adalah ma'ul aini, yaitu apa ma'ul aini? Mata air. Al-ain itu artinya mata, Pak, Bu. Al-ain, ma'ul aini, air mata, mata air, ya. Alladzi yanba'u minal ardi, yang terpancar dari tanah. Terpancar, bukan digali kemudian baru terpancar, tapi terpancar langsung dari tanah. Biduni hufar, tanpa dilubangi dulu. Nah, ini namanya ma'ul ain, mata air. Kemudian yang keenam adalah ma'us salji, air salju. Nah, kalau di Indonesia ada nggak, Pak, air salju, Pak? Salju di kulkas itu, Pak. Ya, ini air salju hanya ada di negara-negara Eropa biasanya. Bahkan di Yaman pun itu, walaupun di sana hanya ada 2 musim saja, musim panas dan musim dingin, itu di tempat saya tidak ada salju, Pak, ketika musim dingin. Akan tapi ketika di daerah Ib, Son'a, yang daerah-daerah atas gunung, itu sempat turun ada saljunya. Cuman di atasnya saja, sedikit seperti itu. Tapi secara keseluruhan negara Yaman tidak bersalju. Hanya memang dinginnya ini dingin yang merusak kulit dan sangat kering. Panasnya kering, panas sekali. Itu ketika siang hari, Pak, ketika kita di sana ingin berwudu duhur itu nggak kuat, Pak, itu. Jadi dari pagi itu harus ngisi air dulu di ember atau di galon, nanti untuk kemudian berwudu di siang hari, karena benar-benar panas sekali itu airnya. Terkadang kalau misalnya ada orang yang sensitif kulitnya, bisa rusak, Pak, kulitnya itu bisa kena penyakit, entah apa namanya, belang-belang atau panuan atau apa itu. Seperti itu, saking panasnya airnya. Kemudian juga ketika dingin, dinginnya kering yang merusak kulit juga. Dulu ketika saya awal-awal di sana, itu kulit semuanya berdarah, lecet-lecet berdarah, kaki, telapak kaki itu apa namanya? Kalau di sini bilangnya apa, Pak? Apa? Iya, pecah-pecah itu, sampai hampir keluarkan darah itu, Pak. Jadi ketika jalan itu sakit sekali itu, sampai seperti itu, karena keringnya bukan main, dinginnya Masya Allah, dan kering juga. Jadi itu yang menyebabkan kemudian kulit kita rusak. Baik, ma'us salji, air salju. Air salju ini itu juga air hujan, Pak, yang turun dari langit fi jawi syadidil burudah, yang mana cuacanya ini sangat dingin sekali. Karena cuaca, terbentuknya ini karena cuaca. Sebenarnya air biasa seperti air hujan pada umumnya, akan tapi karena cuacanya sangat dingin, syadidul burudah, itu sangat dingin, maka kemudian menjadi salju. Kemudian yang ketujuh adalah ma'ul barodi, yaitu air embun. Air embun ini adalah ma'ul matar, sama air hujan juga, yang turun minas sama, dari langit, mutajammidan. Mutajammid itu keras. Min syadidil burdah, sama dengan karena saking dinginnya. Tsumma yadzubu, akan tapi kemudian mencair, fayakunu ma'a ma'ian, maka kemudian menjadi air pada umumnya. Ini ma'ul barad, air embun. Warada fi du'ain Nabi, disebutkan pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi iftitahis shalah, ketika doa iftitah itu, Pak, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Faidah hikmatu tasyri'ut taharah, manfaat atau hikmah dari pensyariatan bersuci ini apa? Yang pertama adalah ta'abbudi, yang tadi, ai amaranallahu biha wa rasuluhu fa'ata'na.
ya kita diperintahkan, maka kita mengikuti, mendengarkan, ta'abudi. Kemudian yang kedua adalah at-taharatu min dawa'i al-fitrah. Taharah, bersuci ini merupakan fitrah as-salimah, yang sehat. Fan-nafsu tamilu ilan nadhafah, karena sejatinya diri kita ini itu akan condong kepada sesuatu yang bersih. Karena at-tahuru syatrul iman, bagian dari iman. Maka otomatis diri kita akan condong kepada sesuatu yang bersih, yang baik, yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah al-muhafadzatu ala sihhatil insani, menjaga kesehatan diri. Lianna tandrifal a'dha'il jismi yaj'aluha muhassanatun minal amrad, karena kebersihan diri, kebersihan anggota tubuh kita ini menjadikan sebagai tameng dari segala penyakit. Kalau di pondok itu mesti ada aja yang sakit apa Pak? Gudiken, karena nggak bersih. Ini saya di Assalam itu di pondok banyak santrinya yang gudiken, banyak kakinya, terutama di kaki, seringnya di kaki banyak. Kalau dulu waktu saya mondok itu sampai tangan dan kaki Pak, tangan dan kaki, bahkan telapak tangan ini dulu pernah ada besar-besar nanah isinya. Saya sampai nangis-nangis ketika di pondok itu, karena mandi susah, nggak bisa megang gayung itu susah, sampai nangis-nangis. Ya Allah, itu pengalaman ketika mondok, dan itu biasa. Jadi orang tua yang punya anak di pondok, ya sudah, ketika anaknya sakit gudikan biasa saja, berikan obat skabimid itu, insya Allah ampuh itu. Kemudian yang keempat adalah al-wuquf amamallahi ta'ala fi salati tahiran nadhifan wa kadzalika 'inda qiraatil Qur'an, yaitu menghadap Allah dengan kondisi suci dan bersih ketika salat dan juga ketika membaca Al-Qur'an. Faedah afdalul miyah, jadi air yang paling utama adalah air an-nabi' min baini asabi'ir rasul, yaitu air yang terpancar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mu'jizah, dan ini adalah mukjizat. Yang mana ini adalah ketika terjadinya adalah ketika peperangan atau pertempuran Hudaybiyah. Ketika itu pasukan kaum muslimin sangat haus sekali, dahaga, kemudian akhirnya ada sebuah wadah yang dimana di dalamnya ada sebuah air, kemudian Nabi SAW mencelupkan tangannya, kemudian akhirnya terpancarlah air dari jari-jari Nabi SAW, yang mana air tersebut bisa dinikmati dengan 1.500 pasukan kaum muslimin, bahkan dikatakan bisa sampai 100.000. Air tersebut bisa digunakan oleh 100.000 orang, enggak hanya 1.500. Masya Allah, ini mukjizat Nabi SAW. Nah, air yang paling utama, yang paling mulia adalah mukjizat Nabi ini. Yang pertama adalah yang terpancar dari jari-jari Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah ma'u zamzam, air zam-zam, yang paling mulia. Maka biasanya ketika kita pergi umroh atau haji, nah oleh-olehnya air zam-zam. Tapi terkadang kalau misalnya kita bawa kebanyakan Pak, itu nanti biasanya diambil pihak bandara, nggak boleh bawa banyak-banyak. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau misalnya dulu kemarin waktu ketika saya pulangkan dari Yaman itu mampir ke Saudi dulu. Mungkin ada 2 bulan kurang lebih menjadi mutawif di sana. Kemudian oleh-olehnya adalah air zam-zam, bawa gitu 5 kilo di dalam koper, 5 kilonya lagi 5 liternya lagi dapat dari pihak Saudinya. Biasanya seperti itu. Ya biasanya nanti ditanya itu Pak, ditanya ada sesuatu yang cair enggak atau ada air enggak. Biasanya seperti itu. Kadang ada yang ditanya, kadang ada yang enggak ditanya. Qadarullah waktu itu saya enggak ditanya. Jadi ya sudah, alhamdulillah lolos saja.
Akan tapi kalau misalnya tahu ada air, biasanya dibongkar, suruh dibongkar kemudian dikeluarkan, ditinggal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Kautsar, telaga Kautsar yang diperuntukkan untuk orang-orang ataupun pengikutnya para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah Nil, sungai Nil di Mesir. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sungai-sungai selain dari keempat sungai ini ataupun air ini. Jadi air yang Bengawan Solo, nah itu juga termasuk. Kemudian faedah, maqasidut thaharah, tujuan thaharah. Tujuan thaharah ini untuk apa sih? Tujuan thaharah yang pertama adalah al-wudu, untuk berwudu. Kemudian yang kedua al-ghuslu, untuk mandi. Kemudian yang ketiga untuk tayammum, yang keempat untuk menghilangkan kotoran atau izalatun najasah, menghilangkan kotoran. Ini tujuan dari bersuci. Kemudian faedahnya lagi, manfaatnya wasail taharah, perantara bersuci. Nah, perantara suci ini ada apa saja? Perantara untuk bersuci apa saja? Yang pertama adalah alma, yaitu air, wa huwa al aslu fit taharah. Pondasi dasarnya untuk bersuci adalah air. Kemudian yang kedua adalah at-turabu, debu, inda faqdil ma, ketika ketiadaannya air. Jadi ketika tidak ada air, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum dengan debu. Makanya di masjid-masjid Yaman itu mesti ada tempat untuk debu. Nah, ini disediakan ketika ketidakadaan air. Biasanya ada di masjid-masjid di Yaman. Kemudian yang ketiga adalah al-ahjar. Nah, perantanya taharah ini juga al-ahjar, batu. Jadi air, kemudian debu dan batu. Fil istinja, ketika membersihkan ataupun ketika kita buang hajat. Nah, ini al-ahjar menjadi salah satu perantara untuk bersuci. Caranya bagaimana? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ataupun nanti ketika sudah sampai pada babnya. Kemudian yang keempat adalah ad-dibagh li taharati jurudil maitah. Samak. Ad-dibagh itu adalah menyamak kulit hewan. Kemudian di sini dikatakan tadi bahwasanya aslul ma sahabatun kharajat min tahti arsyir rahman azza wa jalla. Jadi air tadi, air hujan yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya keluar dari tahta arsyir rahman, dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu isti'mal ma'u zamzam fit tathhir. Diperbolehkan menggunakan air zam-zam untuk bersuci, yaitu berwudu, mandi diperbolehkan. Amma adapun menghilangkan kotoran dengan ma'un zam-zam, dengan air zam-zam, maka makruh, dibenci. Najis, izalah an-najasah, kotorannya, maka ini dibenci. Jam berapa ini, Pak? Jam 8 kurang ya. Ya, mungkin pembahasan air ini ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Permasalahan air, berkaitan dengan air. 7 air ini, Pak, suci. Mau air sungai, air laut, apapun itu, maka bisa digunakan untuk bersuci, mandi, wudu dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu sampai sini. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang ketika Ustadz Aman berhalangan dan digantikan saya, maka insya Allah kita lanjutkan lagi. Nanti pembagian air, insya Allah seperti itu.
Ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.